Pemirsa, pencuri buah sawit di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung jadi amukan massa. Mobil pickup yang digunakan tersangka hangus dibakar warga yang tersulut emosi. Menyala, abangku, balik sawit, awal tuh tinggi tuh mobil lu tiga dulu, Satu unit mobil pickup warna hitam hangus dibakar warga di Desa Limbung, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Mobil itu dibakar massa lantaran digunakan pencuri buah sawit dari perkebunan sawit masyarakat. teki bensin itu yang diletup. Tak hanya mobil yang dibakar, warga juga sempat menghakimi pencuri sebelum akhirnya diamankan polisi. Polisi mengamankan 3 tersangka yang sudah sering beraksi di perkebunan milik warga ini. Berdasarkan keterangan yang ada, kami melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Kami mendapat informasi bahwa memang benar pelaku yang dimaksud oleh warga mengakui bahwa mereka melakukan pencurian di lokasi tersebut. Saat ini tersangka pencuri buah sawit dan barang bukti berupa mobil yang terbakar telah diamankan di Polsek Jebus guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Nekat mencuri sepeda motor, pelaku curanmor diamuk massa di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku merupakan residivis, sudah melancarkan aksi serupa di 2 lokasi berbeda. Seorang pencuri motor ini diamankan dan menjadi bulan-bulanan massa yang geram di kawasan Sepandai Candi Sidoarjo, Jawa Timur. Nyawa pelaku tertolong usai polisi yang datang ke lokasi berhasil mengevakuasi pelaku. Pelaku terpergok warga saat hendak menggasak motor metik yang diparkir pemiliknya untuk ditinggal belanja. Korban mengetahui motor akan dicuri, langsung berteriak hingga warga meringkus pelaku. Pelaku diketahui baru 2 bulan keluar lapas usai mencuri di 2 tempat yang berbeda. Setelah diamankan oleh warga, terus dibawa atau diserahkan ke kita, setelah itu kita lakukan proses lebih lanjut. Yang jelas tersangka residivis sudah pernah menjalani hukuman. Kini pelaku diamankan di sel tahanan Polsek Candi Sidoarjo. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hingga 9 tahun pidana penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polisi terus memburu pelaku penembakan suami anggota DPRD yang terjadi di rumahnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi telah memeriksa 9 saksi dan menganalisa rekaman CCTV. Polisi memeriksa 9 saksi, diantaranya warga di lokasi kejadian dan 1 orang lainnya adalah suami anggota DPRD yang menjadi korban penembakan. Para saksi diperiksa di unit 2 Satreskrim Polres Pekalongan. Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk mencari titik terang siapa pelaku penembakan. Selain 9 saksi, polisi juga memeriksa kamera pengawas atau CCTV di lokasi sampai dengan semua jalur jalan yang dilewati. Hingga saat ini, tim penyidik dari Polres Pekalongan dan juga Polda Jawa Tengah sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 9 orang saksi yang ada di TKP. Dan kemudian juga kami sudah melakukan pengambilan rekaman CCTV untuk dilakukan analisa sehingga bisa mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan juga untuk menentukan ciri-ciri pelaku yang lebih jelas. Sebelumnya korban tengah duduk santai di teras rumah bersama 2 rekannya. Tiba-tiba seorang pelaku datang menggunakan motor dan melepaskan tembakan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu, Bareskrim Polri mengungkap paket narkoba ditemukan di koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengkonsumsi narkoba. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi.
Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabus pada AKP Malaungi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison mengkonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. Dengan penetapan ini, penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan tersangka dijerat pasal berlapis. DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai perlawanan. Razia menyasar kepada juru parkir liar mematok tarif parkir dengan harga fantastis. Hei, pada ngapain? Abang. Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya pematokan tarif biaya parkir seiring membludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, merayakan Tahun Baru Cina, warga berebut kue keranjang dalam kirab budaya Grebek Sudiro di Solo, Jawa Tengah. Menyambut Imlek 2026, warga di Solo, Jawa Tengah menggelar kirab budaya Grebek Sudiro. 5.000 kue keranjang dibagikan kepada warga. Meski kondisi hujan, semangat warga tetap antusias berebut kue keranjang.
Sebelumnya gunungan kue keranjang dikirap mengintari Kelurahan Sudiro Prajan, perkampungan multietnis, berakhir di Pasar Gede Solo. Grebek Sudiro adalah acara tahunan merupakan akulturasi budaya khas Tionghoa dengan budaya Jawa yang sangat kental. Ribuan warga memadati Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dalam gelaran tradisi megengan sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga antusias berebut gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian dan juga kue apem. Ribuan warga yang berkumpul di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur ini tak takut duri. Ya, mereka antusias memperebutkan gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian serta kue apem, jajanan khas tradisi megengan. Gelaran tradisi megengan digelar sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga mengaku senang bisa berebut buah meski tangannya terkena duri dari buah durian. Barokah dan sangat seru. Barokahnya kita dapat buah. Ini sama duren. Ya, sama kue-kue basah. Dapat duren, salah, ya tangan sama-sama lo kebenar berdarah. Senang sekali. Acara megengan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya didatangi sejumlah tokoh dan juga masyarakat dari berbagai wilayah. Warga berharap acara megengan terus dilestarikan dan digelar lebih besar untuk mempererat silaturahmi dan menguatkan iman bersama-sama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi ASN, TNI, dan Polri cair lebih awal. Anggaran dikucurkan lebih besar dari tahun lalu yakni 55 triliun rupiah. Pemerintah sudah menyiapkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2026 bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan Polri. Anggaran yang dikucurkan sebesar 55 triliun rupiah. Jumlah ini naik signifikan dari tahun sebelumnya yakni 49,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pencairan akan dimulai pada awal Ramadan. Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Sementara untuk ASN daerah diberikan dengan skema yang sama, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.